Well, good morning everybody. How are you today? I wish you in a good condition. Alright, so kali ini saya Luhung Badranudin sebagai host di English Corner. Uh, kita mau berbincang-bincang mengenai pengalaman salah satu mahasiswi sebenarnya yang ada di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UNP Kediri. Oke, mari kita sambut Maria Gabriela. Oke, sekarang kita sudah bersama Maria Gabriela. Halo everyone. Oke, gimana kabarnya Gabi? So far so good sih. How about you? Oke, always amazing. Oke, dengar-dengar Gabi baru dari Papua ya? Betul. Kok tahu sih? Ya, tahu dong. Oke. Satu semester menghilang ya. Asli, kok bisa sih? Ya, itu aku ikut program pertukaran mahasiswa Merdeka yang disponsori oleh PDP yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan kita. Oke, gratis kah? Gratis. Wow, guys. Siapa nih yang mau ke Papua gratis? Nggak cuma ke Papua loh. Oke, kemana aja? Ke seluruh universitas di Indonesia. Oke, iya benar-benar. Itu ada program PMM dari Kementerian Pendidikan di sana. Apa ya istilahnya mensupport program kampus Merdeka. Oke, jadi bisa pertukaran pelajar di seluruh Indonesia. Universitas seluruh Indonesia. Bahkan ada juga yang di luar negeri. Betul. Wih, keren. Oke, guys. Saya tunggu ya kabar baiknya dari kalian. Oke. Kalau mau ikut PMM, kontak aja saya. Oh, nanti saya bantu. Oke, siap. Langsung ke Kak Gaby. Oke, kira-kira di Papua kemarin tuh Keraja Ampat juga kah? Hampir ke sana. Hampir, oke. Tapi ada bonus liburannya juga dong harusnya. Oh, jelas. Oke. Kegiatan di sana itu nggak cuma kuliah aja loh, Kak. Ada yang namanya modul Nusantara. Oke, apa itu? Coba jelaskan. Modul Nusantara itu seperti getting close to the local culture. Ya, jadi kita jalan-jalan. Oke. Setiap weekend itu jalan-jalan. Yang mana kita juga mempelajari culture mereka. Selain culture mereka juga seperti pengabdian masyarakat dan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan dan juga pentingnya menuntut ilmu setinggi mungkin. Oke, wah ini program yang sangat bagus ya. Iya, dari tapi kira-kira dari pertama kali Mbak Gaby ke sana, kok Kak Gaby aja biar lebih akrab ya. Oke, Kak Gaby di sana itu kira-kira apa sih culture shock, kan juga mempelajari culture di sana. Nah, culture shocknya apa di sana? Kalau culture shock yang jelas banyak ya. Oke, ya pasti setiap daerah pun sama-sama Jawanya, Jawa Tengah, Jawa Timur kadang juga beda kan. Oke. Nah, kalau di Papua itu yang pertama kali shock banget itu waktunya. Oke. Selisih kan, berapa jam? Kalau di sana jam 8, mungkin di sini masih jam 6. Jam 6. Ya kan 2 jam ya selisihnya. 2 jam selisihnya, guys. Tuh, pertama waktu, terus sulit menyesuaikan waktu karena ya itu tadi kita kan masih kebawa di Jawa. Tuh. Apalagi transportasi mungkin. Transportasi umum di sana Gojek, seperti ojek itu nyegat sendiri, tahu nggak? Oke, I see. Jadi kayak individual mereka. Oke, jadi kayak taksi zaman-zaman dulu gitu ya, kayak angkot. Kalau mau naik angkot berarti kita harus tahu nih, jalurnya angkot nanti di sini. Kalau ada angkot yang lewat kita melambaikan tangan gitu kan. Iya, tapi kalau di sana itu nggak melambaikan tangan. Terus? Kita bookingnya lewat WA. Oh, I see. Itu kalau angkot mobil. Kalau angkot motor ya bisa di depan gang pun juga bisa. Oke, jadi mereka standby ya, kayak di depan-depan gang gitu ya, kayak zaman-zaman dulu kan. Kalau di daerah kita juga ada kayak gitu. Oke. Itu satu kali jalan 5.000. 5.000. Itu jauh dekat. Kalau dekat mungkin sekitar UNP ke rumah saya itu 5.000. Kalau rumahnya Mbak Gaby mana?
Di Mojokerto depan situ. Oke. Itu 5.000. Nah, kalau ke Taman Sukaraji itu mungkin 10.000. Oke. Itu range harganya. Masih affordable ya? Ya, affordable banget. Terus sayuran-sayuran di sana itu lucu-lucu loh. Maksudnya lucu. Sayur lucu itu gimana? Sayurnya lucu itu gini. Kalau di sini kan biasanya beli kiloan. Benar. Beli satu tangkai gitu kan. Atau satu ikat ya biasanya. Di sana itu enggak. Di sana itu udah ada bungkusnya sendiri. Jadi misalkan beli lombok gitu, dapat 10 lombok itu udah 5.000 rupiah. Wow. Dibungkusin kecil-kecil gitu, kayak jajan. Mahal juga ya. 5.000 dapat 10, berarti satunya 500. Jadi guys, kalau makan gorengan fun fact juga. Di Papua itu makan gorengan tuh pakai sambal. Gorengannya pisang goreng tapi goreng pakai sambal. Wow. Gimana rasanya? Enak sih. Enak. Surprisingly enak loh. Berarti kayak pedas manis itu. Iya bener. Literally kalau mau apa ya, anak-anak yang suka pedas manis tuh wah asik banget. Oke, bisa dicoba. Jadi biasanya di sini kan pisang goreng pakai susu gitu kan, susu keju. Iya benar. Di sana nggak pakai sambal. Oh wow. Sambal ulek, enak kok. Nah, terus kan otomatis saya kan ibaratnya ngekos ya. Dormitorinya enak. Apalagi bisa 3-4 orang gitu kan. Jadi kita groupie, bisa nonton bareng, bisa masak bareng. Oke. Berarti untuk dormnya itu satu kamarnya lumayan luas juga. Lumayan ya? Luas. Sama kayak mana? Sama kayak ini loh, Rusunawa kita. Oh, Rusunawa yang baru ya. Iya benar. Di dalam Rusunawa kan dilihat-lihat kan kalau lihat kamar kan ada 2 bed. 2 bed bang. Jadi kan totalnya kan 4. Ya bisa buat 4 orang. Ya. Oke. Mirip itu. Cuma di tempat saya dulu itu kayu kokoh. Oke. Ya karena di Papua itu masih pakai apa ya? Kayu-kayunya itu masih banyak lah untuk yang bahan-bahan itu yang kuat gitu. Beda sama kayak di Jawa kan. Mungkin sekarang sudah agak susah nyari kayu jati aja, banyak totornya, ya kan? Oke. Terus kalau misalkan kuliahnya tuh seru loh. Maksudnya ketika kita berangkat pagi, pulangnya juga pagi. Jadi nggak lama-lama. Saya kira tuh berangkat pagi pulang pagi 24 jam. Gak gitu ya. Jadi misalkan ketika dosennya udah datang, kalau muridnya telat dari 15 menit gak boleh masuk kelas. Oke, disiplin. Jadi lebih disiplin, lebih tepat waktu juga. Jadi kita terlatih untuk tepat waktu. Oke. Apa kabar saya ya yang selalu telat 1 jam? Aduh. Ya itu. Oke. Terus apa lagi nih kira-kira? Gini aja, tadi kan seru sekali nih dari ceritanya Kak Gaby mengenai apa first impression juga culture shocknya. Coba gini, mungkin juga teman-teman ini pengen tahu apa ya kayak preparationnya dari Kak Gaby itu dari sini itu gimana, how to apply PMM-nya, terus kemudian persiapannya berapa hari sampai dengan keberangkatan itu apa aja yang dipersiapkan, terus kemudian mungkin bisa ditambah dengan cerita-cerita unik yang ada di sana. Oke, PMM itu daftarnya di sini tuh dulu mulai dari Mei. Mei dan akhirnya tuh Juli akhir kemarin. Tanggal 30-an itu. Berarti ini kan udah Juli nih. Berarti beberapa udah ada yang berangkat. Yang negeri biasanya, universitas negeri itu udah berangkat. Nah, saya daftarnya telat banget. Karena baru dapat info dari teman juga kan, namanya Mbak Ima. Ima ini ke prodi buat konsultasi sama Bu Koir. Beliau juga merekomendasikan kamu kalau mau ikut PMM ikut aja, ajaan teman-temanmu gitu. Iya benar. Bu Koir bilang gitu. Terus aku dengar, jadi aku juga keikutan loh.
Jadi kok pengen Oke. mumpung di Kayak luar pulau tertarik kan, banget iya, gitu kan. Kayak wah. apalagi keluar sambil- pulau, kapan lagi kita keluar pulau gratis? Iya, apalagi pertama kali terbang juga kan. Ya, iya kan? Oke, giliran saya nanti. Betul, betul. Nah itu jadi karena saya ikut IMA, keikut IMA, jadi saya kan harus ngurus berkas-berkas itu. Iya benar-benar. Nah secepat mungkin saya bisa urus. Mm-mm. Jadi 2-3 hari udah selesai. Itu pun hamin seminggu. Hamin seminggu. Oke. Hamin Kira-kira seminggu ditutup. Berkasnya itu dipersiapkan sendiri atau harus ke prodi dulu, terus kemudian ke rektor dan seterusnya minta persetujuan kayak gitu. Kalau PMM ini nggak ribet sih. Jadi ke prodi perlu tanda tangan prodi sama dekan. Habis itu udah. Oke. Sisanya tanda tangan orang tua untuk Persetujuan ya. persetujuan. Oke. Terus habis itu apa lagi ya? Mungkin transkrip nilai. Ya itu udah itu. Oke. Persetujuan orang tua. Apakah ada nilai minimal di sana? Kalau nilai minimal di webnya itu 2,5 itu sudah bisa. 2,7 sorry. Oh 2,7. Ya, Oke. 2,7 Ya, itu rata-rata sudah. sih KKM atau standar nilainya itu ya 2,7 ya. 2,7 Oke. udah bisa ikut PMM. Oke, itu berarti diambil dari semester sebelumnya nilainya. Betul. Karena saya ikutnya semester 5, jadi semester 1 sampai 4 transkrip nilai 1 semester 1 sampai 4. Oke, jadi akumulatif. Biasanya kalau di Siakat 2 itu ada KHS, terus kemudian ada lagi yang di transkrip nilai itu di beda halaman ya. Nah, itu bisa dilihat. Kalau teman-teman semua masih kurang, oke, berarti belajarnya ke depan harus dimaksimalkan. Biar dapat 4, wes. Itu bisa mengangkat sekali. Oke, lanjut Kak Gaby. Terus kemudian setelah dapat atau Persetujuan menyelesaikan ya, lain-lain. menyelesaikan dokumen-dokumen, terus kemudian kita kalau nggak salah itu dapat tiket. Oh, tiket langsung. pesawat. Tiket pesawat. Wow. Sebelum itu ada sosialisasi juga. Oke, pembekalan ya. Ya, do and don'ts-nya ketika nanti kita berada di sana. Ya, kita Secara general aja yang Kak Gaby ingat atau yang mungkin signifikan apa nih yang perlu kita jaga gitu istilahnya. Yang pertama kita harus jaga nama baik ya, otomatis. Pasti sikap nama juga baik ya. diri, nama baik orang tua, nama baik universitas. Terus kita juga harus jaga sikap, jaga attitude untuk manners dan lain-lain. Selain itu juga don't bully. Oh ya. Kita disosialisasikan untuk tidak membuli, saling ya. membuli. Jadi pembulian itu gak boleh. Oke. Selain itu jika mengalami hal-hal tersebut, maksudnya pembulian. Oke, berarti Kak Gaby-nya ya atau yang teman-teman yang lain mungkin juga. Maksudnya yang berangkat ke sana. Iya, betul. Kalau mengalami pembulian silakan langsung kontak ke panitianya. Oke. Atau cerita ke teman-teman dulu terus baru kontak ke panitia, nggak apa-apa. Oke. Berarti ini dari pemerintah juga sudah sangat mensupport ya dari program ini. Jadi ketika untuk antisipasi biasanya kayak gitu. Oke. Boleh. Jadi sangat aman ya. Kita juga diajarin gimana cara menanggapi bully itu. Sehingga kita nggak terlalu down ataupun emosi ya. gitu, biasanya kan kalau kita dibully itu nggak terima, timbulnya langsung emosi, dendam gitu kan. Betul. Apalagi kalau beda culture, beda satu kata A beda, kalau menangkap A yang lain beda juga bahaya kan, miskomunikasi dan lain-lain. Itu juga harus menangani itu. Oke, terus setelah ada sosialisasi dan juga pembekalan, kemudian Dapat lanjut tiket. Oke, dapat tiket. Sambil nunggu KRS dari universitas yang dituju. Oh ya, berarti Kak Gaby ini langsung menghubungi pihak sana di universitas yang dituju, terus kemudian bisa ngelis ya. Jadi kayak apa mata kuliahnya apa aja akan saya tempuh sana. Ya, benar. Dan waktu itu saya langsung menghubungi Kaprodi dari Universitas Papua yang dengan lapang dada membantu kami untuk mengurus KRS dan lain-lain. Oke. Dapatnya kontak
kaprodinya itu dari mana, Kak Gebi? Nah, kebetulan dapat kontak itu dari website, ada website. Ya, ada websitenya itu ada kontak kaprodinya. Selain itu kalau misalkan nomornya tidak aktif, kita bisa minta ke PIC yang koordinator. Koordinatornya yang di Papua. Gitu. Oke. Ya, jadi nggak perlu khawatir harus kemana-kemana ya. Iya, maksudnya di sana udah jelas. Mau apa istilahnya, kalau ada pertanyaan atau yang bingung itu bisa ada PIC-nya yang ada di sana. Oke, terus kemudian setelah dapat KRS kita kan berangkat ke sana. Nah, berangkat ke sana, datang sampai, terus habis itu mungkin sosialisasi lagi. Penyambutan maksudnya. Iya, penyambutan dari pihak universitas yang tertuju, apa yang dituju ya. Iya, benar. Sambutan habis itu dulu ada September itu ada upacara apa itu enggak? Apa upacara adat di sana atau bukan. Upacara nasional atau enggak? Oh, ini September, Hari Pahlawan. Bukan, Oktober. Itu apa ya? November itu. Iya, November, sorry. Kok ngeblank di sini. Oke, ya. Ya pokoknya ada upacara nasional gitu ya. Gitu kan. Habis itu udah kita diurusin lagi KRS-nya, dibenerin sampai bener. Habis itu konfirmasi ke universitas asal dan universitas Papua itu saling connect. Oh ya, saling koordinasi biar sinkron untuk penginputan nilai. Nah, habis itu kan kita melakukan pembelajaran. Nah, selain pembelajaran ada modul Nusantara tadi kan yang udah aku spoiler sedikit. Itu disosialisasikan juga waktu modul Nusantara. Nah, aku kebetulan dapat kelompok 3. Dengan isi 10 sampai 12 orang. Ya, lumayan. Teman-teman itu kompak. Kompaknya waktu ketika selesai, misalkan ada sosialisasi di lapas. Nah, ketika sosialisasi tersebut selesai, teman-teman tuh kompaknya saling tanya dan saling backup gitu. Untuk informasi apa aja yang didapatkan. Betul. Tadi. Oke, saling diskusi ya istilahnya untuk mengumpulkan informasi yang tepat gitu. Terus kita juga ada pengabdian sosial yang mana kita itu jadi pengisi game di salah satu camp. Di mana ya? SMA 1 apa gitu, lupa. Nah, di sana itu kita campnya di pinggir pantai. Namanya di Gunung Botak, jadi Manokwari Selatan. Kita tuh traveling sambil ngajar juga, sambil main juga. Enak sekali ini. Jadi kita dapat pengalamannya double. Bener. Jadi kalau jadi mahasiswa Cooper nih, perlu kalian itu beraksi gitu. Jadi kayak ya walaupun sangat susah untuk mendapatkan pengalaman di situ, tapi dengan mengikuti PMM ini kalian dapat paket komplit, belajar, liburan, jalan-jalan, terus kemudian juga dapat experience untuk ke masyarakat ya, kayak gitu. Keren banget. Nah, di Unipa surprisingly waktu saya di sana itu kebetulan prodi pendidikan bahasa Inggrisnya Unipa sedang melakukan pengabdian masyarakat juga ke SD. Terus kemudian jadi dimasukkan, jadi involved di kegiatan itu. Seru sekali pasti. Saya diajak sama kakak tingkat yang ikut ikut PMM juga dari Universitas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, dia ikut pengabdian itu kan awalnya. Terus aku diajak karena Sabtu itu kan terus modul Nusantara. Nah, setiap Sabtu modul Nusantara. Waktu itu aku belum bisa ikut. Terus ketika free aku ikut. Nah, ikut itu di sana kita naik motor. Jadi bonceng 3 maksudnya. Bonceng 3. Maaf. Untuk motornya sendiri dipinjam dipinjami atau? Itu saya dibonceng sama kaprodinya. Sebegitu friendly-nya ya. Iya, dibonceng kaprodi, kakaknya itu yang dari Sumatera itu sama saya. Kapan lagi bonceng 3 dengan kaprodi? Ya, waktu itu ke SD Impres itu singkatannya dari
kayak komando dari presiden untuk mendirikan SD tersebut gitu. Tapi namanya lupa aku, sorry ya. Nah itu di SD itu muridnya lumayan banyak, jadi nggak terpencil itu guys Papua itu. Iya benar sekali ya. Biasanya kan kalau di pandangan kalian kan Papua itu terpencil, masih gunung-gunung, masih hutan-hutan, sawah-sawah, itu enggak salah. Jadi kita sudah di kota. Bahkan saya itu di Mojorotonya Papua. Wow. Ada kampus besar. Iya, benar. Terus kemudian fasilitas umum juga komplit. Ya. Terus ada apa lagi kira-kira yang menunjang fasilitas umumnya di sana? Ada mall? Ada. Wes, keren. Ya, keren loh. Mallnya gede loh. Oh iya? Iya. 3 lantai. Wow. Berarti ini lebih gede daripada Pare sih harusnya. Iya, gede banget loh. Di Pare nggak ada mall. Di pasar itu, kamu tahu nggak pasar Bandar? Ini kalah. Iya, pasarnya di sana tuh gede, lantainya ada 3. Wow, keren. Pasar Bandar cuma 2 kan? Iya. Oke. Ya mungkin karena ibu kota provinsi juga ya. Iya, Manokwari, ibu kota provinsi Papua Barat. Oke, lanjut Kak Gebi. Saya mana tadi? Dari ikutan apa? Pengabdian masyarakat. Oh iya. Jadi saya itu ngajar kelas 1 SD yang notabene belum tahu bahasa Inggris. Nah, saya itu ngajar abjad, guys. Abjad. Jadi A B C D E F G. Nah, saya ngajarnya dengan lagu. Jadi ya kayak A B C D E F G gitu. Apakah mereka juga antusias untuk belajar bahasa Inggris? Wah, banget. Kamu tahu nggak ketika seseorang seorang anak yang nggak tahu apa-apa, maksudnya yang belum punya apa-apa, dikasih HP pasti kan senang. Sama persis kayak itu. Dia seneng. Jadi kayak, "Pak, aku mau belajarin lagi." Gitu. Jadi bagus sekali ya untuk antusiasnya. Oke. Jadi misalkan saya ajarin ABC, itu dia mau lagi Kak. Jadi tutor favorit ya. Mau lagi, terus habis itu, "Ayo sekarang number 1, 2, 3, 4 lagi Kak." Jadi mereka kayak mau terus, "Ayo apa lagi aku kayaknya enak apa ya, English is fun gitu kan." Karena orang-orang apa sih bahasa Inggris susah banget dan seterusnya. Itu enggak ya, malah mereka dengan antusias mereka kayak gitu, Inggris tuh seru ternyata gitu. Oke. Terus dari sana setelah pengabdian masyarakat ya istilahnya untuk mengajar juga di SD atau sekolah, kemudian apalagi nih kegiatannya Kak Gebi? Setelah itu mungkin lebih ke prepare pulang ya, karena itu udah mendekati akhir-akhir. Di sana itu berapa bulan? Nah, 1 semester. 1 semester, oke. 1 semester, tapi hitungannya di negeri, kampus negeri kan 4 bulan. 4 bulan, Jadi Agustus sampai Desember. Terus kemudian untuk pengabdian masyarakatnya itu di bulan? Kebetulan Desembernya. 3 Desember. Saya masih ingat 3 Desember. Berarti itu masuk ke bulan terakhir ya? Iya, betul. Nah, minggu depannya 2 minggu lagi itu pulang. Jadi tanggal 16 atau 17 18 itu pulang udahan. Nah, selain prepare pulang, itu kita prepare buat perform. Kita tuh perform apa sih namanya? Farewell party ya, buat Nah, kira-kira performance-nya itu apa aja? Apakah harus performs dengan tarian daerah masing-masing? Kalau Jawa Timur kemarin itu kita performnya, kamu tahu lagunya Didi Kempot yang Tunjungan? Ya, kita nyanyi itu kemarin. Tunjungan, melakukan tunjungan ya, Surabaya. Terus kita juga pakai baju adat. Disarankan untuk membawa baju adat supaya bisa dipakai. Berarti untuk selain preparation dokumen dan seterusnya, berarti dipersiapkan mulai dari baju adatnya dari kota asalnya ya. Misalnya kalau Kak Gebi kan kebetulan dari Kediri nih, berarti baju Jawa, adat dari Jawa. Baju adat Jawa Timur ya berarti. Betul. Terus kemudian
Nah, Apalagi perform itu performance-nya? nggak maksudnya keren banget loh perform dari teman-teman yang lain. Kita jadi tahu kan kalau tarian ini dari daerah tersebut. Misalkan kemarin Batak itu menampilkan Sinanggar Tulo. Oke, Sinanggar Tulo. Nah, itu. Terus? Itu jadi tahu gimana gerakannya, gimana luasnya teman-teman bawain itu. Terus ada juga yang nyanyi. Yang dari NTT itu nyanyi apa ya, lupa aku. Lobamura kalau nggak salah. Oh, itu lagu daerahnya. Lagu daerahnya mereka NTT. Terus ada juga yang nyanyi juga dari Aceh. Apa yang terkenal itu? Zapin. Bukan. Apa? Nyanyi. Apa ya? Yang itu lah pokok. Bungo. Apa? Itu pokoknya. Ya itulah. Ya itu pokoknya nanti teman-teman bisa cari sendiri. Terus kemudian performance-nya itu berarti kira-kira berapa lama itu untuk farewell party-nya? Untuk preparation, apakah harus prepare buat apa ya? Biasanya kan kita perlu apa ya? Ornamen atau perlu dekor, terus kemudian berapa apa ya? Alat-alat atau mungkin apa ya? Kayak banner dan seterusnya. Apakah itu udah disiapkan dari sana? Kalau preparation mungkin kita mempersiapkan koordinasi dengan pihak kampus, pihak kampus dan teman-teman untuk kalau teman-teman kita mempersiapkan untuk perform apa aja, tuliskan biasanya perform apa aja. Terus habis itu kalau dipersiapkan kampus, mungkin hallnya dibereskan, hallnya mau didekor seperti apa, nanti kita ngomong ke koordinatornya kampus. Lalu kalau misalkan kita perlu banner, kita juga ngomongnya ke kampus, terus nanti biar dicetakkan. Habis itu invitation juga dari pihak kampus. Jadi kita benar-benar literally maunya apa, nanti bisa ngomong ke kampus. Kemudian tinggal perform aja ya istilahnya. Tapi selain itu kita juga jadi panitia. Oh iya pasti. Jadi buat koordinasi sebanyak 77 mahasiswa kan nggak mudah kan ya. Oh berarti yang ke Papua itu ada 77 dari mahasiswa dari seluruh Indonesia. Wow. Betul. Saya kira cuma 10 itu tadi. Enggak ya, Nah setelah perform itu mungkin kita makan. Makan selalu ada ya. Selalu ada makan-makannya. Selain itu kan mungkin durasi farewell itu dari pagi jam 8. Tahu kan jam 8 ya sana, Wabi. Jam 8 sana sampai jam 6 malam. Wow, berarti 12 jam. Itu sama preparationnya atau itu cuma sama molor-molornya. Jadi main eventnya itu sebenarnya mulai acaranya MC buka acara ya jam 6. Mungkin jam 9. Oh jam 9. Iya, jam 9. Kan juga menunggu rektor datang gitu kan. Mungkin kita jam 9 sampai 10. Habis itu kita mulai. Langsung mulai. Terus mungkin performance tuh mungkin sekitar 2 jam ya sama sambutan dan seterusnya. Terus setelah itu foto-foto. Tidak lupa foto-foto. Performnya itu lebih lama daripada foto-foto lain. Jadi kan kita dari banyak daerah, Jawa Tengah, 33 provinsi ya, hampir 33 provinsi, 34 sekarang. Itu ke sana. Jadi kita nonton banyak banget performance dari Kalimantan, Sumatera, Lampung, dari NTT, dari Jawa, keren. Ya kayak mini Indonesia ada di sana ya, keren banget pastinya. Dah setelah itu foto-foto, makan-makan, dah selesai. Udah selesai pulang istirahat. Terus kemudian nggak gini. Mungkin bisa ceritakan hal-hal yang menarik di sana deh. Menurut Kak Gaby itu apa aja gitu. Kalau itu tadi kan cerita tentang keseluruhan acaranya yang di sana. Nah sekarang coba Kak Gaby ceritakan hal-hal yang unik atau bikin Kak Gaby itu amazed atau hal-hal yang lucu mungkin atau apa gitu yang beda mungkin dari culture kita. Misalnya beda di sini untuk beda yang positif ya kayak gitu. Gimana Kak? Di sana itu antusias untuk mengikuti tren itu kurang. Oh, ya kurang.
Bahkan kamu tahu lato-lato yang dulu viral itu loh baru viral di sana sekitar bulan November. November sampai selesai itu. Ya mungkin apa ya istilahnya, kalau mungkin kan anak-anak yang atau pemuda-pemudi yang ada di Jawa atau yang di daerah yang barat sini itu mungkin lebih dulu tersulut sedikit itu langsung boom, langsung menyebar kemana-mana ya. Tapi antusiasnya mereka untuk lomba lato-lato itu banyak. Ya, jadi mereka, sampai dilombakan. Iya, jadi mereka itu kayak berlomba-lomba biar bisa bunyi terus dari nggak mau kalah sama yang lain. Nah, lalu ada satu event yang mana itu maksudnya itu tradisional musik festival yang menampilkan tradisional musik dari Papua sendiri. Nah, itu kita diajak satu PMM itu diajak ke situ semua untuk menyaksikan festival tersebut. Nah, selain itu waktu musiknya asik nih, kan musik timur kan asik-asik. Nah, kita itu diajak maju untuk nari bareng-bareng. Jadi serunya di situ. Apa ya, bikin kayak lingkaran besar gitu, terus kemudian langsung tarik joget-joget gitu. Keren. Dan beatnya kan kenceng-kenceng, jadi langsung gitu. Keren. Jadi apa ya, antusias untuk gabung dan membaur itu banyak, kuat kali. Jadi teman-teman PMM yang lagi duduk bosan, ayo nari, jadi nari bareng, nggak gabut lagi, nggak bosan lagi itu. Jadi kayak apa ya, togetherness-nya itu lebih kayak dari satu sama lain itu ayo gitu. Ayo kita lagi nari asik-asikan nih kayak gitu. Jadi apa ya, mencoba untuk berbaur walaupun dengan orang yang baru kan kayak gitu. Wah keren sekali sih. Ya ramah-ramah juga ya pastinya. Ya Indonesia itu nggak hanya di Jawa aja ya yang ramah, tapi seluruh Indonesia itu terkenal dengan keramahannya. Betul. Dan ramah tamah setelah itu ya makan-makan. Makan-makan. Teman-teman dorm, teman-teman asrama itu juga ramahnya itu saling bagi makanan. Jadi misalkan kamu udah makan belum nih, ayo makan di kamarku gitu. Aku masak banyak ini. Wah keren sih, keren. Jadi misalkan kalau ada grup masak kecil yang masakannya kebanyakan, diajak semua satu dom. Ayo kamu makan belum? Ayo makan di kamarku gitu. Enak ya, nggak bakal kelaparan pokoknya. Betul. Terus kalau misalkan modul Nusantara, sebelum modul Nusantara itu kita kerja bakti dulu. Kerja bakti bersihin asrama. Jadi mulai dari lantai bawah sampai lantai atas dibersihkan semua. Jadi kita satu asrama itu cowok cewek, nggak peduli kamu mau masuk NASA atau enggak, itu harus bersih-bersih dulu. Tapi ini dormitory-nya untuk cowok cewek dibedakan atau satu gedung cuma beda kamar gitu? Satu gedung beda kamar. Satu gedung beda kamar ya. Jadi lantai 1 ground itu punyanya cowok-cowok. Terus lantai 2, 3 cewek-cewek, lantai 4 lagi cowok-cowok. Jadi kita diapit cowok-cowok. Itu proteksi guys, untuk proteksi. Kalau proteksi dari atas tuh apa ya? Dari hujan kayaknya. Terocoh nih kalau di atas gitu. Boleh. Itu. Terus kemudian bersih-bersih berarti kerja bakti. Mungkin kerja bakti. Apa ini maksudnya, dormnya itu apakah semua sebelumnya itu diisi dengan semua mahasiswa atau memang ada beberapa dorm itu atau kamar itu yang emang nggak dipakai sebelumnya, jadi harus dibersihkan semua? Kalau kamar masing-masing itu dulu waktu awal-awal itu ya emang ditinggalkan. Ditinggal pulang, ditinggal lulus gitu kan sama mahasiswa setempat. Nah, itu harus dibersihkan dulu otomatis. Jadi kita dikasih break untuk membersihkan itu sebelum ditempati. Ya benar ya. Pastinya untuk kebersihan, untuk menghindari penyakit juga ya. Ya. Emang setuju sih kalau itu. Terus habis itu udah kan bisa ditempati, terus ada yang kena itu malaria. Malaria. Iya bener, kalau di sana masih ini ya. Nyamuknya gede-gede tahu segini-gini. Sakit nggak gigitnya? Jangan tanya, sakit banget.
Tapi dengan kesambatan kita mengenai malaria itu langsung disemprot satu asrama. Oke. Jadi kita ngundang puskesmas setempat itu buat ayo dong semprot asrama kami biar nggak ada nyamuk lagi. Benar. Dan itu bekerja. Oke, alhamdulillah ya semuanya juga kembali dengan normal dan sehat kembali. Oke. Ya gitu. Apa lagi ya cerita menarik? Mungkin ketika krisis money ya di sini. Saya kira krisis apa? Oke. Krisis money. Ketika krisis money di sana itu, jadi kita pas-pasan kan belanja itu pas-pasan. Jadi untuk masak 1 hari penuh itu harus cuma 10.000 mau nggak mau. Oke. Itu dapat uang saku dari pemerintah juga. Betul. Maksudnya dari program itu ya. Jadi kita harus berhemat otomatis ya, karena kan cuma sebulan sekali yang ngasihnya, itu belum tentu tempat waktu juga, jadi ya berhemat. Makanya waktu aku bilang krisis itu ya itu karena terlambatnya uang datang dari pemerintah. Oke. Tapi untuk apa ya, walaupun ada yang misalkan uang belum ada tapi karena ini ya saling berbagi itu akhirnya kan tetap kebantu kan satu sama lain. Iya, kita juga bantu teman-teman yang aku belum punya uang ini, boleh pinjam enggak? Boleh, tetap dikasih. Tapi ya jangan lupa dikembalikan. Otomatis ya guys ya. Iya, teman itu teman, tapi bisnis ya bisnis, uang ya uang gitu. Iya, benar. Emang harus ditegakkan ya. Ya gitu. Jadi tapi kalau ngomongin transportasi tadi ya cuma ada ojek itu sama ojek yang mobil. Kalau bus umum belum ada. Oke. Apalagi truk ada, cuma apa ya? Bukan buat ngangkut barang-barang seperti pasir, sapi dan lain-lain itu enggak. Tapi buat ngangkut orang. Oh iya, bener. Aku dapet cerita kemarin tuh dari salah satu guruku. Nah kebetulan kan suaminya itu ditugaskan di Papua. Jadi kemarin tuh cerita-cerita tentang angkutan di Papua. Jadi kayak mungkin kalau di sini kan ada angkot atau minibus atau elf itu kan biasanya untuk ngangkut orang. Kalau misalkan orang belanja di pasar itu banyak, terus kemudian ya itu dimasukkan pakai elf, ya biasanya kan ada di atas atapnya mobil itu kan buat barangnya. Tapi kalau di sana itu ternyata truk itu kan, atau mungkin kayak L300 atau truk engkel gitu kalau nggak salah, itu buat ngangkut orang. Kamu ya tahu Hilux? Hilux, bener. Pakai itu guys, jadi mewah sekali angkutannya. Ngeri sih, bener. Gini, beberapa juga gitu, kayak Hilux, mungkin kan kayak di sini itu Hilux itu mobil mewah kan, kayak gitu. Kalau di sana ya itu buat angkutan. Semua orang bisa pakai. Okay. Terus hari-hari terakhir itu kan hari-hari terakhir ya. Seminggu belakangan sebelum pulang itu kami diajak ke gunung. Wow. Gunung, literally gunung mendaki. Wow. Tapi pakai mobil. Jadi mobilnya apa? Hilux itu. Oke. Jadi kita diajak naik gunung, tapi gunungnya bisa ditempuh dengan mobil. Sampai puncaknya. Oke, terus dapat sunrise, sunset? Enggak. Oh, enggak. Ya itu kita berangkat jam 3 pagi, jam 2 pagi. Naik, sayangnya itu belum sampai atas tapi udah sunrise. Oke. Jadi momennya kurang pas ya. Kurang pas. Tapi kalau sepanjang perjalanan mau tangkap sunrise itu bagus banget ya? Juga. Oke, jadi nggak kalah bagus. Jalannya itu dari sebelah timur ya kayaknya, naik gunungnya itu, jadi kan kelihatan sunrise-nya di sana. Oke. Terus tempat yang kita tuju itu namanya Gunung Kobrey. Gunung Kobrey 3.700 sekian mdpl. Oke, wow, tinggi ya. Dingin dong pasti. Dingin banget. Terus di view-nya itu danau kembar bentuknya love.
Oh Dua my itu loh. god. Terus katanya itu kalau nggak salah itu ceritanya itu laki-laki sama perempuan. Oke, jadi kayak cerita apa ya, Legendnya legenda mereka. ya. Oke. Tapi aku kurang tahu legendnya gitu ya. Tapi cuma diceritain kalau itu danaunya itu namanya Danau Anggi. Itu love dua-duanya. Kiri kanan. Oh, jadi namanya Danau Anggi Anggi, aja. Bukan danau. kayak kalau di luar kan ada Danau Romeo Juliet gitu karena nggak dua ada. orang kan. Nggak ada, nggak. Oke, Jadi enggak, Danau enggak. Anggi Bercanda. itu udah include dua. Oke, dua pulau itu. Dua danau itu. Sudah, Oke, wah, it should be beautiful ya. It's very beautiful. Kamu tahu nggak ke bawah itu ke dekat Danau Anggi itu sebenarnya masih ada pemukiman, tapi kita aksesnya ke sana nggak ada. Oke, berarti harus jalan kaki ya? Seharusnya. Antara jalan kaki kalau enggak masih Motor ada jalur lain, saya nggak tahu. Mungkin agak muter jauh, jadi kayak nggak nyampe nggak nih gitu. Ya udah lebih baik pulang aja Iya, gitu. Karena udah lama juga. Berapa itu? Berapa jam perjalanan dah naik gunungnya? Naiknya itu kira-kira kan dari jam 2 pagi ya tadi. Jam 2 jam 2 pagi pagi. sampai puncak itu jam 9. Wow. Berarti 2 ke 9 7 jam. 7 jam. 7-8 jaman. Oke, Terus sini Banyuwangi. pulangnya sore jam 4. Jam 4. Oke, baru nyampe dormnya gue ya. Oke, keren. Terus habis itu banyak yang masuk angin, guys. Pasti nggak heran expect sih. kan, karena Iya. kayak naik gunung kok nggak prepare baju tebal ya kan. Mana lagi PP kan? Nah, Sekali jalan PP. dan di bak terbuka. Bener. Waduh. Mana saya di belakang kan kira mutah-mutah itu. Oke, wow. Iya itu, tapi mengesankan loh. Maksudnya kita off road, terus kita lewat sungai. Jadi kayak kamu kalau mau pipis sekalian aja di sungai. Kalau Iya, di sini serius. kan ke pom bensin ya. Oke. Soalnya kan teman-teman yang belum sholat juga pada wudhu di sungai gitu Iya, kan. pasti kalau di sana sih lebih natural ya. Maksudnya sungainya. Lebih dingin lagi. Iya. Itu. Terus waktu di puncaknya juga kita bikin apa ya? Video kayak PMM, jagonya PMN bertukar sementara bermakna selamanya. Wes, boleh diulangi lagi sekali lagi? Lihat kamera. PMM 2 bertukar sementara bermakna selamanya. Wes, bermakna selamanya. Oke, terima kasih banyak Kak Gebi untuk ceritanya, experience-nya itu sangat mengesankan. Kira-kira nih, Kak Gebi punya kesan pesan apa nih buat teman-teman, misalkan yang mungkin pengen ikutan PMM, terus kemudian atau mungkin teman-teman mahasiswa nih yang aku nggak mau lah, ngapain sih ada program-program gitu, udah enakan di sini aja selesaiin kuliah ya kan, langsung udah gitu dapat kerja aja gitu. Enggak, kira-kira apa pesan-pesan Kak Gebi untuk teman-teman kita? Oke, mungkin pesan-pesan yang bisa saya sampaikan ke teman-teman itu carilah experience atau pengalaman-pengalaman yang nggak kamu duga. Sebenarnya PMM ini aku kan cuma iseng juga. Berawal dari kedengaran Mbak Ima bilang Jambi-Jambi gitu. Apa ini Jambi-Jambi? Aku mau ikut juga dong gitu. Berawal dari situ. Itu mungkin satu langkah ke depan untuk mengubah hidupmu, mengubah pandanganmu ke sesuatu yang menurut orang lain, orang banyak itu apaan negatif. Sih gitu ya, negatif atau ogah-ogahan lah gitu kan. Jadi stereotip pulau-pulau atau suatu daerah itu nggak sama seperti stereotipnya, guys. Nggak sama kayak di Papua kayak gini, enggak dong. Bener. Kalian tuh belum pernah ke sana. Nih Kak Gebi yang udah di sana kan. Nah, itu semuanya positif dan berkesan, dan juga semua penduduk Papua pun juga sangat membantu dan ramah pastinya. Dan dengan semua kegiatan itu dengan teman-teman seluruh Indonesia pastinya juga sangat seru kan. Akhirnya apalagi kamu bisa nambah relasi loh. Bener sekali. Kalau mau bisnis tuh enak. Bener. Apalagi kalau mau main, kalau mau ke Jakarta, aku mau nginep di tempatmu ini, boleh nggak? Wes, iya, keren. ke dormnya teman-teman. Apalagi kalau mau ke NTT, aku mau ke tempatmu. Ayo kita ke sini, ke NTT ini. Wah, nanti pasti dijamu kan di sana. Iya, otomatis. pastinya. Nah, tuh guys, jangan jadi orang no life ya.
Oke, saatnya beraksi. Oke, terima kasih banyak Kak Gepi atas semua pengalaman yang didapatkan selama PMM di Papua dan juga pesan dan kesannya. Oke, see you and success for your thesis. And actually your internship too as well. Okay, well, that's all from our podcast today, English Corner podcast with Maria Gabriela and Luhung Badranudin. See you everyone. Bye bye.